Bapak Safiin, Iya. panggilannya Bapak Piin. Piin. Iya. Bapak tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya di sini di Losari Losari Lor, Lor, Losari iya. Lor, iya. Ya Bapak. Bapak jadi tukang sepuh itu dari berapa? Udah berapa tahun gitu? Oh, saya menekuni begini berarti baru 2 tahun selama corona ya? Ya. Iya, selama Yes. corona. Tadianya saya kerja di Kalimantan. Nah, berhubung istilahnya di Kalimantan sepi, akhirnya saya Jadi tukang sepuh juga, jadi Pak? tukang sepuh di Kalimantan. Iya. Di Kalimantan tukang bikin cincin. Oh, Hmm. jadi alih profesi gitu? Enggak, di sini juga sama. Oh. Begitu. Jadi tukang bikin apa aja di sini, kadang bikin gelang, bikin cincin, bikin istilahnya liontin gitu ya. Terus merangkap jadi tukang sepuh. Jadi emang satu paket ya ini ya, satu paket itu. Jadi tukang bikin, tukang nyerpis itu misalnya kalung yang patah ya bisa disambung di sini, terus disepuh gitu. Bapak sendiri umurnya berapa Pak? Saya umurnya 52. Oh iya, 50. Saya menekuni istilahnya tukang emas begini, tukang sepuh begini ya. Berarti kurang lebih itu kalau tukang sepuhnya kan baru 2 tahun ya. Iya. Jadi tukang cincin begini, bikin cincin begini udah 20 tahun. Apa itu penyepuhan? Penyepuhan itu ya kita khususnya penyepuhan masalah emas itu ya, emas yang udah lama dipakai kan lama-lama jadi istilahnya hitam atau pudar lah gitu, warnanya nggak kinclong lagi. Lah setelah disepuh nantinya yang barang hitam itu jadinya warnanya bagus lagi, kuning lagi seperti ini nih. Ini habis disepuh gitu. Nah, itu yang digunakan ya penyepuhan itu. Nah, nanti ini kan kuning ya, kuning terus dibakar. Kan hitam tuh. Nah setelah hitam nanti dimasak pakai bahan kimia itu namanya portas ya. Ini pertamanya, ini namanya portas. Bahan kimia itu namanya portas. Nah portas tersebut ini terus dimasak nih. Nah, dulu setelah itu ya nah setelah itu sini deh, nah biar kelihatan. Iya, setelah itu ini namanya alat poles supaya mengkilapkan cincin. Nah, nih poles supaya kilap. Poles, kilap. Dicuci biar bersih. Ya, biar bersih nih. Biar bersih. Nah, ini udah bersih, terus dilap pakai lap yang bersih. Nah, ini kan udah bersih ya, tapi belum 100%. Nah, setelah itu ini namanya air sepuh. Air sepuh itu ya dibuatnya dari emas 24 karat. 24 karat air sepuh. Nah, air sepuhnya ini dimasak. Nah, dimasak.
dimasukin ke sini, disetrum pakai adaptor emas tersebut, pakai adaptor. Hasilnya begini tuh. Nah, iya, hasilnya begini. Laporan terakhir kami yaitu pada penyepuhan, logam yang disepuh dijadikan katode sedangkan logam penyepuhnya dijadikan anode. Kedua elektrode itu dicelupkan dalam larutan garam dari logam penyepuh AuCl3. Pada katode akan terjadi pengendapan emas, sedangkan pada anode emas terus-menerus larut. Konsentrasi ion Au3+ dalam larutan AuCl3 tidak berubah. Emas sebagai anode, AuS menjadi Au3+ Aki ditambah 3E- oksidasi. Dan cincin sebagai katode, Au3+ Aki plus 3E- menjadi AuS reduksi. Logam penyepuh dipakai sebagai anode, benda yang akan disepuh dipakai sebagai katode, dan larutan penyepuh dipakai sebagai elektrolit ion anode.